Suasana di dalam bank tampak begitu ramai. Mula-mula ada seorang pria yang datang dengan baju rapi. Dia berjalan menuju ruang CCTV. Karena ia sudah hafal lokasinya, dia berjalan melewati mereka semua, hingga wanita yang baru selesai melayani orang-orang heran dengan pria itu. "Siapa dia?" tanya wanita itu pada rekan kerjanya, sedangkan wanita di sebelahnya mengangkat bahu karena tak melihat pria itu, dikarenakan sedang memeriksa mengisi beberapa formulir. Pada akhirnya ia yang curiga, memilih mengikuti pria itu, lagi pula tidak ada pergantian staf beberapa bulan ini. Wanita itu terus mengikutinya, hingga sebuah pistol menyentuh kepala bagian kirinya. Tak ada orang di sini membuat wanita itu mematung dengan wajah ketakutan. CCTV di tempat itu juga sudah ia tembak, jadi kemungkinan memorinya juga rusak. "Jangan berisik, atau aku akan keluarkan isi kepalamu." Dengan tubuh bergetar, ia mengangguk dan berjalan bersama pria itu ke ruang CCTV. Saat pria itu membuka pintu ada dua orang di sana. Pria itu pantas menembaki mereka dengan brutal. Melihat hal itu, wanita yang ia tahan hendak lari, tapi berhasil ia cengkram. Sebuah tembakan kembali diarahkan tepat di matanya. Pria itu memencet tombol handset Bluetooth di telinganya. Sekarang, karena terdengar suara tembakan, membuat beberapa orang hendak pergi ke asal suara itu, tapi terlambat sekelompok orang memecahkan dinding kaca, yang membuat seisi bank menjerit sambil berjongkok. Kelvin serta Levi berjalan melewati mereka semua, yang sekarang sedang ketakutan. Sebelum polisi datang mereka harus cepat mengambil uang-uang itu. "Apa kau bawa peralatannya?" tanya Kelvin, yang membuat Levi mengangguk pelan. Sedangkan yang di dalam menembaki seluruh staf, membuat lantai berlumuran darah. Ia tak peduli lagi pula CCTV sudah mati, ia akan secepatnya menghilangkan jejak. Tak lama Kelvin dan Levi datang, pria itu menunduk. "Tuan, kerja bagus, aku akan segera membiayai istrimu yang sakit," ucap Kelvin yang berjalan melewatinya, membuat senyuman mengembang di bibir pria itu. "Terima kasih, Tuan." Mereka berjalan ke tempat penyimpanan uang, kartu duplikat sudah ada di tangan mereka. Jangan tanya bagaimana bisa, karena mereka memiliki hang handal dalam anggota mereka, jadi memudahkannya melakukan rutinitas kriminal seperti ini. Pintu terbuka, memperlihatkan segunung yang sedang batang emas yang menyerupai dinding, begitu berkilau dan memukau. Keduanya segera mengambil uang-uang itu. Cukup lama hingga sebuah sirine polisi membuat ketiganya memandang satu sama lain. "Ledakan tempat ini," ujar Kelvin, yang membuat Levi mengangguk. Mereka miliki bom yang hanya meledakkan hal yang tidak terlalu besar, hanya tembok saja yang runtuh, jadi Levi segera melemparkannya, membuat ketiga orang menjauh. Dan bom. Sebuah ledakan membuat tembok berlubang, mereka segera kabur dari sana. Sedangkan anggota lain punya gas air mata, mereka menciptakan kabut yang membuat polisi tidak bisa melihat, dan saat asap itu hilang, mereka tak melihat kelompok itu lagi. Semuanya bersembunyi pada rumah kosong yang jauh dari warga sekitar. Nafas mereka tersengal-sengal. Kelvin menatap semua orang. "Kerja bagus, anak-anak," ucap Kelvin dengan bangga, membuat bersorak. "Aku akan membagi, saat di rumah nanti." "Baik, Tuan," ucap mereka yang setuju. Kelvin tak pernah pelit jika sudah ada gaji seperti ini, itulah kenapa mereka senang bertugas. Sesampainya di rumah, Sofia yang sedang melamun tak sengaja melewati Kelvin begitu saja, membuat pria itu menarik lengan Sofia yang membuat gadis itu sadar. "Loh Tuan, Anda kapan datang?" "Aku sudah datang dari tadi, tapi kau malah berjalan begitu saja," ucap Kelvin yang heran pada gadis di depannya. Mungkin setelah ini mereka harus pindah ke rumahnya yang cukup jauh dari sini. Ini memang rumah Linzar, ia sedang bersembunyi di sini. Maaf Tuan," ucap Sofia sambil menunduk, membuat semua pria itu melihat Sofia dan membuat Kelvin sedikit risih. "Kalian bisa istirahat dulu, nanti sore aku akan bagi sama rata," ucap Kelvin yang membuat semuanya mengangguk lalu pergi, padahal semuanya tahu kalau tuannya itu sedang ingin berduaan. Ya lagi pula, tuan mereka juga butuh kebahagiaan bukan? "Sekarang ada apa?" tanya Kelvin yang menatap penuh curiga.
Saya hanya merasa kasihan pada Anda, jawab Sofia yang membuat Kelvin terkejut. Ada apa? Aku sama sekali tidak terluka sedikit pun, ucap Kelvin yang memeriksa seluruh tubuhnya. Bukan tubuh Anda, tapi masa lalu Anda. Ternyata Anda lebih menderita daripada saya. Gadis itu menunduk membayangkan kalau dia berada di posisi Kelvin, yang dibenci satu keluarga, hidup hanya untuk mendapatkan penderita dan ingin bunuh oleh keluarganya sendiri. Sebuah isak tangis, membuat Kelvin mengangkat dagu gadis itu, mata yang memerah dengan air mata yang mengalir perlahan, membuatnya tersenyum. Pria itu mencium bibir Sofia dan mengalungkan lengannya di pinggang ramping gadis itu. Cukup lama sebuah kecupan itu terjadi, Kelvin memegang rambut Sofia lalu mengacak-acaknya. Jangan terlalu dipikirkan. Itu sudah lama terjadi. Tapi Tuan, saya tetap saja merasa iba dengan Anda, ucap Sofia yang kembali menunduk. Masa lalu memang menyakitkan, tapi apa aku harus terus hidup di masa lalu? Jangan lihat aku dari masa laluku Sofia, aku tidak suka dikasihani, ujar Kelvin yang membuat Sofia sadar. Maaf Tuan, ucap Sofia sambil membungkukkan tubuhnya. Tidak apa-apa, jika kasihan padaku maka teruslah berada di sisiku. Ujar Kelvin yang membuat Sofia terdiam, tak lama ia bangkit dengan senyuman yang begitu lebar. Ya Tuan, saya akan setia pada Anda, ucap Sofia. Melihat hal itu Kelvin tersenyum sambil meninggalnya. Gadis itu terdiam di tempat, tuannya begitu tampan saat tersenyum, ia hanya tak bisa membayangkannya orang yang terlihat kuat, ternyata memiliki luka hebat di masa lalu, ia juga memiliki kehidupan kelam, ibunya meninggalkannya, tapi ia tidak membunuhnya seperti yang dilakukan ibu Kelvin padanya. Plak. Sebuah pukulan mendarat tepat di kepala Linzar yang membuat pria itu menatap kepalaku. Ternyata itu Kelvin yang memandang mata tajam dengan nafas yang menggebu-gebu. Astaga, kapan kau akan sopan pada orang tua? Tanya Lin yang tahu, kenapa anak ini tiba-tiba mengamuk seperti itu. Aku tidak menyuruhmu untuk membicarakan semua tentangku, Paman Lin. Dia jadi menangis karena ulahmu, ucap Kelvin yang naik darah. Lagi pula siapa lagi yang akan membongkar hal ini pada Sofia? Hei, dia bilang aku memperalatmu, jadi aku katakan saja padanya, elak Lin yang tidak ingin mengaku salah. Kelvin melipat tangannya. Cih, buktinya kau memang memperalatku, Paman Lin. Hei, kau masih punya utang budi padaku, tahu? Tanya Lin yang membuat Kelvin ingin sekali mencakar mukanya itu. Jika saja dia bukan orang tua, mungkin ia akan melakukannya sejak dulu. Cih, ya hutang budi, entah kapan kau selalu bersembunyi di balik kata-kata itu. Lihat saja, jika kau menceritakan hal yang macam-macam lagi, aku akan memukul kepalamu, sampai ada telur bertingkat 12 di sana. Astaga, banyak sekali, ucap Lin yang menegang kepalanya.